warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lekasari dengan NPM 22071097 dari kelas 22 SI 02 JSK. Di sini saya akan mempresentasikan data mining mengenai studi kasus penerapan data mining untuk prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma C4.5. Jadi, di slide pertama ada apa sih itu data mining? Data mining adalah sebuah proses mengekstrak informasi berharga dari dataset yang besar dan kompleks. Dalam konteks kesehatan, data mining sering digunakan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang dapat membantu memprediksi dan pengambilan keputusan klinis. Yang kedua, ada latar belakang. Data mining dapat membantu dalam deteksi dini penyakit melalui berbagai teknik analisis yang memungkinkan pengolahan data kesehatan secara efisien, terutama dalam identifikasi pola, prediksi penyakit, analisis faktor resiko, monitoring kesehatan masyarakat yang secara keseluruhan. Penerapan data mining dalam bidang kesehatan tidak hanya meningkatkan deteksi dini penyakit, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk intervensi yang efektif. Dengan teknologi yang terus berkembang, potensi data mining dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan akan semakin berkembang. Karena di sini saya membahas diabetes, apa sih itu diabetes? Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang semakin meningkat di seluruh dunia dan dapat menyebabkan berbagai kompleksi serius jika tidak dikelola dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah pasien diabetes, penting bagi tenaga medis untuk melakukan diagnosis dan intervensi lebih awal. Penerapan data mining dalam bidang kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan, dapat memprediksi kemungkinan pasien mengidap diabetes. Dapat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Metode penelitian teknik klarifikasi menggunakan algoritma C4.5 adalah sebuah metode pembelajaran berbasis pohon keputusan yang digunakan untuk mengklarifikasi data berdasarkan atribut paling informatif sebagai simpul yang merupakan sebuah ukuran untuk menentukan kualitas suatu data tersebut. Cara kerja algoritma C4.5 yang pertama ada pemilihan atribut, yaitu memilih atribut berdasarkan nilai information tertinggi, memisahkan data pada masing-masing kelas, yaitu kelas yang tergolong diabetes mellitus atau yang enggak gitu. Yang kedua, ada pembuatan pohon keputusan, yaitu data dibagi menjadi cabang-cabang berdasarkan atribut terbaik hingga semua data terklarifikasi. Yang ketiga, ada penanganan data kontinu. Algoritma C4.5 dapat menangani atribut dengan nilai kontinu dengan membaginya menjadi rentang-rentang tertentu. Yang keempat, ada penanganan missis value. C4.5 memiliki mekanisme untuk menghitung yang hilang dalam dataset. Studi kasus algoritma C4.5 yang pertama dengan tingkat akurasi 90% dengan hasil menggunakan atribut seperti usia, tekanan darah, denyut nadi, berat badan, kadar gula darah. Metode ini diimplementasikan menggunakan rapid minar. Yang ke tingkat kedua dengan akurasi 70% menghasilkan 9 klarifikasi dengan 4 aturan untuk kelas tidak dan 5 aturan untuk kelas iya dalam prediksi diabetes mellitus. Dan di tingkat ketiga, penelitian juga mencatat akurasi yang bervariasi antara 60% hingga lebih dari 90%, yang artinya menunjukkan bahwa algoritma C4.5 dalam mengklarifikasikan risiko diabetes berdasarkan catatan kesehatan. Kemudian ada keunggulan algoritma C4.5, yaitu kemampuan menangani beberapa tipe data. Yang kedua, mengatasi missing values. Yang ketiga, pohon keputusan lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, akurasi lebih baik. Secara keseluruhan, algoritma C4.5 memiliki keuntungan melalui pohon keputusan hingga menghasilkan model yang mudah dipahami. Selain keunggulan, C4.5 juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap overfitting jika dataset kecil. Yang kedua, keterbatasan penanganan atribut kontinu. Yang ketiga, rentan terhadap missing values. Dan yang terakhir, tidak efektif untuk dataset besar. Kesimpulannya, yaitu algoritma C4.5 adalah sebuah metode yang efektif dalam data mining untuk prediksi penyakit diabetes. Dengan menggunakan pohon keputusan, algoritma ini mampu mengidentifikasi atribut penting seperti kadar gula darah dan BMI, menangani data kontinu dan hilang, serta menghasilkan model yang akurat dan mudah dipahami. Proses pruning memastikan model tidak overfitting, menjadikan model untuk data baru meskipun membutuhkan waktu komputasi yang tinggi. Keunggulan dalam interferensi generalisasi membuatnya sangat berguna dalam prediksi masalah serius. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.